Anak-anakku sekalian, melanjutkan video yang pertama. Setelah rumah Khalifah Utsman dikepung selama 40 hari dari mulai bulan Ramadan hingga Zulhijjah, ya. Di rumah Khalifah Utsman saat itu sudah berkumpul para sahabat Muhajirin dan Ansor yang siap membela Khalifah Utsman. Namun Khalifah Utsman memerintahkan mereka untuk kembali, ya, ke rumah masing-masing karena Khalifah Utsman, ya, tidak ingin adanya pertumpahan darah, ya. Nah, beliau di rumah hanya tersisa beliau dan keluarganya saja. Selama 40 hari dari bulan Ramadan hingga Zulhijjah, beliau dikepung rumahnya dan diberi dua pilihan. Yang pertama ialah mengundurkan diri atau dibunuh, ya. Namun Khalifah Utsman tetap teguh pada pendiriannya, ya, tidak setuju kepada pemberontak, ya, dan tidak ingin menumpahkan darah, gitu ya. Tidak ingin menumpahkan darah dan beliau akan tetap menyingkirkan para pemberontak tersebut. Akhirnya pada hari beliau wafat, ya, sebelumnya malam hari sebelum beliau wafat, beliau bermimpi Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah saat itu berujar di dalam mimpi Khalifah Utsman, "Wahai Utsman, berbukalah bersama kami." Akhirnya di pagi hari Khalifah Utsman pun berpuasa, ya, melaksanakan sholat, lalu membaca Quran, dan akhirnya para pemberontak pun berhasil masuk ke rumah Khalifah Utsman, didobrak pintunya, ya, beliau lalu dicekik, ya, dicekik. Yang pertama masuk ialah Muhammad bin Abu Bakar. Ini adalah putra Khalifah Abu Bakar yang terkena fitnah, terkena adu domba. Ketika masuk, Muhammad bin Abu Bakar langsung memegang jenggotnya Sayyidina Utsman, dipegang, ditarik, ya, sambil membawa pedang. Lalu Khalifah Utsman bin Affan berucap, "Wahai Muhammad, ayahmu dulu sangat menghormati jenggotku ini. Jika ia tahu posisimu saat ini, ia pasti akan malu kepada aku." Akhirnya Muhammad bin Abu Bakar pun sadar, ya, dari pemberontakan, dan ia masuk ke dalam golongan Khalifah Utsman, membela Khalifah Utsman. Lalu masuk yang lain, ya, Khalifah Utsman saat itu sedang membaca Al-Quran, dicekik Khalifah Utsman bin Affan, ya, dicekik. Lalu yang mencekik tadi menghunuskan pedang. Khalifah Utsman menangkisnya dengan tangannya sehingga beberapa jarinya putus. Kata Khalifah Utsman, ini ialah tangan yang pertama kali dahulu menuliskan Al-Quran, gitu ya. Karena Khalifah Utsman dulu ialah sahabat yang menjadi penulis Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Lalu Khalifah Utsman pun, ya, mengalami siksaan sehingga beliau pun terbunuh, ya. Dikabarkan bahwasanya beliau terkena di bagian kepalanya. Lalu darahnya pun menetes ke Al-Quran yang saat itu sedang beliau baca, dan sampai sekarang masih ada Al-Qurannya tersimpan. Akhirnya Khalifah Utsman pun wafat di bulan Zulhijjah, tanggal 12 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Beliau wafat di dalam rumahnya karena dibunuh oleh para pemberontak yang tidak setuju dengan pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Akhirnya beliau pun syahid, ya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya beliau akan terbunuh, gitu ya, akan terbunuh dan akan terjadi fitnah di masa beliau. Nah, itulah kisah tentang wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, dari kisah Khalifah Utsman bin Affan kita pun dapat mengambil beberapa hikmah atau teladan. Yang pertama, Khalifah Utsman ialah orang yang sangat dermawan, ya. Dalam perang Tabuk beliau memberikan hartanya yang begitu besar untuk membiayai sepertiga biaya perang Tabuk. Beliau pun memberi sumur rumah, ya, dengan 200.000 dirham, dan juga beliau pun mengirimkan 1.000 ekor unta yang mengangkut gandum di masa Khalifah Abu Bakar dan Umar. Saat itu terjadi paceklik, ya.
Khalifah Utsman membeli sumur rumah dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham, kemudian memperluas Masjid Nabawi, mendermakan hartanya begitu besar di perang Tabuk, ya, dan membeli gandum di masa Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah salah satu daripada kedermawanan Khalifah Utsman bin Affan. Selain beliau dermawan, beliau pun terkenal adil dalam membuat keputusan antara umat Islam. Beliau pun orang yang sederhana, walaupun beliau orang yang begitu kaya raya, namun pakaiannya, rumahnya, makanannya sangat sederhana, ya, sehingga beliau patut menjadi teladan bagi rakyatnya. Sikap Khalifah Utsman juga ialah diplomat, ya, penengah, pemberi kabar gembira, pemberi berita, penyampai berita, ya, kepada negara yang lain. Di masa Fathu Mekah, beliau mengirimkan pesan dari Rasulullah SAW, yang akhirnya beliau ditawan oleh kaum kafir Quraisy. Dan juga Khalifah Utsman ialah orang yang sangat jujur dan juga sangat pemalu dan rendah hati. Beliau sangat pemalu sampai suatu ketika beliau ingin masuk ke rumah Nabi Muhammad, ya, minta izin kepada Siti Aisyah, lalu Rasulullah SAW merapikan bajunya. Saat itu Rasulullah sedang berbicara dengan Khalifah Abu Bakar dan Umar. Rasulullah sarungnya naik, ya, sampai ke betis, ya. Ketika Khalifah Utsman akan masuk, lalu Rasulullah merapikan pakaiannya dengan rapi, itu ya. Karena beliau malu kepada Khalifah Utsman bin Affan, ya, karena Khalifah Utsman bin Affan ini adalah orang yang sangat pemalu kepada Allah. Bahkan ketika beliau mandi pun beliau tidak membuka pakaiannya karena malu kepada Allah. Malu kalau didapati beliau ketinggalan perintah Allah, dan malu jika beliau didapati ketinggalan mengerjakan larangan Allah dan larangan Rasulullah SAW. Itulah beberapa sikap teladan yang dapat kita contoh dari Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ini adalah gambar makam Khalifah Utsman bin Affan di pemakaman Baqi di kota Madinah. Dulu ada kubahnya, ada bangunannya, sekarang sudah dihancurkan dan hanya seperti inilah gambar makam Khalifah Utsman bin Affan. Sangat sederhana sekali. Setiap orang yang berhaji ataupun umroh, ya, mereka akan diberi kesempatan untuk berziarah ke makam para sahabat, khususnya Khalifah Utsman bin Affan ini. Nah, Khalifah Utsman bin Affan wafat di usia 82 tahun di bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah dengan dibunuh oleh para pemberontak. Persis seperti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil hikmah dan manfaat dari pelajaran SKI saat ini. Sekian dari Pak Ahmad. Ikuti setelah ini beberapa soal dari Pak Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.